Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini adalah salah satu jenis distribusi peluang diskrit. Pada dasarnya, nama-nama distribusi yang tadi saya sebutkan sebagai jenis-jenis distribusi peluang diskrit, itu konteksnya adalah mengumpulkan karakter dari studi kasus yang sama. Jadi ketika kita menjumpai beberapa studi kasus yang memiliki karakteristik yang sama, kemudian dikumpulkan dan memiliki kelakuan umum yang sama, ini ya, ketika memiliki kelakuan umum yang sama, itu akan menghasilkan distribusi peluang yang sama pula, sehingga dapat dinyatakan dengan rumus yang juga sama. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari distribusi peluang diskrit, yang salah satunya adalah distribusi Poisson, adalah karakteristiknya. Apa saja kriteria dari studi kasus yang bisa dikerjakan oleh distribusi Poisson. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengenal bahwa distribusi Poisson ini diperkenalkan oleh Simon Denis Poisson, di mana beliau ini adalah ilmuwan, salah satu ilmuwan matematika dari Perancis, sehingga ini pembacaan namanya bukan Poisson ya, yang kalau dalam bahasa Inggris adalah racun, tapi Poisson. Ini dipublikasikan pada tahun 1838 yang memiliki ciri atau karakteristik atau kriteria studi kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada dasarnya distribusi Poisson ini merupakan hampiran bagi distribusi binomial. Ya, distribusi binomial ini adalah salah satu jenis distribusi peluang diskrit yang memang pada mata kuliah kita ini tidak kita pelajari secara rinci ya, cukup diketahui saja. Nah, di sini bahwa yang dikerjakan oleh distribusi Poisson adalah semakin besar percobaannya, bahwa percobaannya itu akan menuju tak hingga, maka peluang keberhasilannya itu menuju 0. Ya, jadi untuk studi kasus yang percobaannya semakin banyak atau semakin menuju tak hingga, ternyata peluang keberhasilannya menuju 0. Itu studi kasus yang bisa kita selesaikan menggunakan konsep distribusi Poisson. Kemudian kriteria lainnya adalah berkenaan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada selang waktu tertentu atau area tertentu. Di sini kalau misalnya kalian menemukan studi kasus yang kaitannya dengan selang waktu tertentu atau area tertentu, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan konsep distribusi Poisson. Ini adalah contoh-contohnya, misalnya banyaknya mobil yang memasuki antrian di gerbang tol pada selang waktu tertentu, dan tentunya ini juga ternyata pada area tertentu karena di gerbang tol tertentu. Nah, banyaknya mobil yang memasuki antrian, ini percobaannya otomatis akan menuju tak hingga ya, karena kita tidak tahu akan ada berapa banyak, kita tinggal gunakan selang waktu tertentu saja, dan banyaknya mobil itulah yang nantinya kita hitung, yang secara statistik bisa kita kerjakan menggunakan konsep distribusi Poisson. Kemudian ada banyaknya, ini contoh yang kedua, banyaknya cacat dalam produksi kain pada setiap meter persegi kain yang diproduksi. Ya, perhatikan bahwa setiap meter persegi kain ini masuknya area tertentu. Ya, area tertentu. Jadi, kasus ini pun juga bisa kita selesaikan menggunakan konsep distribusi Poisson. Next, contoh berikutnya adalah banyaknya pasien gawat darurat yang tiba di rumah sakit antara jam 1 sampai jam 3. Kemudian banyaknya panggilan telepon yang diterima seorang sekretaris antara jam sibuk jam 10 sampai jam 12.
Nah, kedua contoh ini menunjukkan selang waktu tertentu, sehingga ini pun juga bisa dikerjakan menggunakan konsep distribusi Poisson. Sebelumnya kita perhatikan bahwa dari contoh-contoh, ini ada 5 contoh ini, perhatikan bahwa yang ditanya, yang kita jadikan penelitian, yang kita perhatikan adalah banyaknya. Menunjukkan bahwa memang ketika kaitannya dengan banyaknya, itu merupakan data kuantitatif diskrit. Diskrit ya. Jadi kalau yang diperhatikan adalah banyaknya, kemudian ada di area tertentu atau selang waktu tertentu, maka itu pengerjaannya bisa menggunakan distribusi Poisson. Terakhir, contoh kelima, banyaknya salah cetak yang terjadi dalam setiap 100 kata dalam berita di surat kabar. Nah ini ya, setiap 100 katanya ini pun juga kategori area tertentu. Secara rumus seperti ini, X-nya itu adalah banyaknya peristiwa. Oke. Banyaknya peristiwa yang terjadi. Kemudian ini ya, lambda-nya itu ini adalah simbol lambda ya, salah satu huruf Yunani. Itu menunjukkan banyaknya peristiwa persatuan waktu. Jadi kalau X itu banyaknya peristiwa yang ditanyakan, kemudian lambda itu banyaknya peristiwa persatuan waktu yang telah diketahui, yang biasanya diketahui ya. Diketahui. Kemudian ada huruf apa lagi nih? T ya. T itu adalah waktunya. Kemudian E itu adalah suatu nilai eksponensial, yaitu 2,7 sekian dibagi X faktorial. Ini kita kerjakan menggunakan perhitungan matematika. Contohnya penggunaannya seperti ini. Rata-rata banyaknya nasabah yang masuk ke dalam antrian bagian teller suatu bank setiap menitnya adalah 2. Setiap menitnya adalah 2. Nah, ini adalah yang diketahui. Tentukan peluang dalam 5 menit datang 7 orang nasabah ke dalam antrian bagian teller tersebut. Jadi, yang diketahui adalah biasanya atau rata-rata banyaknya nasabah setiap menit yang dilayani oleh teller yang masuk ke dalam antrian itu adalah 2. Maka 2 ini adalah lambda-nya. Mohon maaf. Lambda-nya ya. Ada 2 orang per menit. Kemudian diminta untuk menentukan peluang 5 menit yang datang ada 7 orang. Kalau kelipatannya kan berarti 2 menit ada 4 orang. 3 menit ada 6 orang, kan seperti itu ya. Tapi ini hanya rata-rata saja. Nah, sekarang yang ditanyakan kalau dalam waktu 5 menit, di mana 5 menit ini adalah satuan waktu, jadi dia sebagai T-nya, dan yang datang adalah 7 orang, ini yang ditanyakan 7 orang, berarti ini adalah X-nya nanti yang diisi. Maka dari rumus yang tadi, yang ini dituliskan kembali di sini ya. Px7, X-nya adalah 7, lambda-nya adalah 2, T-nya adalah 5, ya, maka lambda kali T itu adalah 10 ya, makanya di sini 10 untuk rumus ini pengerjaannya seperti ini. Ya, mungkin ini nanti bisa langsung kalian otomatis kerjakan menggunakan Excel atau boleh kalkulator juga ya. Jadi hasilnya adalah sebanyak 0,09 atau lebih tepatnya 9% peluang dalam waktu 5 menit datang 7 orang. Ini adalah studi kasus yang dikerjakan menggunakan distribusi Poisson.